Spirit, living breath of God, breathe new life into my weary soul. Bring the presence of the risen Lord to renew my heart and make me whole. 'Cause you're one to come alive in me. Give me faith for what I cannot see. Give me patience for your purity. Holy Spirit, breathe new life in me. Holy Spirit, come abide with Spirit, me. May your joy be seen in all I do. Love enough to cover every sin, in each thought and deed and every tune. Kindness to the greatest and the least, gentleness that solves the path of peace, tender striving into words of praise, breath of God show Christ in all I do. Holy Spirit from creation's birth, giving life to all that thou hast made. Show your power once again on earth, 'cause your church to walk before your ways. Let the fragrance of your praise arise, lead us from the rock to sacrifice, that in unity the face of Christ will be clear for all that want to see. Holy Spirit, living breath of God. Holy Spirit, breathe new life in me. Holy Spirit, in me. Holy Spirit, living breath of God, breathe new life into my weary soul. Bring the presence of the risen Lord to renew my heart and make me whole. 'Cause you're one to come alive in me. Give me faith for what I cannot see. Give me patience
passion for your purity. Holy Spirit, breathe new life in me. Holy Spirit, come on my Holy Spirit, may your joy be seen in all I do. love enough to cover every sin, In each thought and deed and every tune. guide us to the greatest and the least. Gentleness and songs the path of peace. Turn joy striving into words of praise. Breath of God, show Christ in all. Holy Spirit from creation's start, giving life to all that God has made. Show your power once again on earth, cause your church to walk before your ways. Let the fragrance of our praise arise. Lead us from the road to sacrifice. That in unity the face of Christ will be clear for all the world to see. Holy Spirit, living breath of God. Holy Spirit, breathe new life in me. Holy Spirit, in me. Selamat malam teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi di acara Sam Petra. Kita akan memulai acara ini dengan satu pujian yang berjudul Terima Kasih Tuhan. Kita bersyukur ya kalau Tuhan begitu baik, begitu mengasihi kita. Kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau Tuhan terus memberkati kami, melindungi kami, kalau kami boleh bernafas sampai pada saat ini adalah satu anugerah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan, perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih juga kalau Tuhan boleh memberikan kami kesempatan di mana kami boleh berkumpul bersama-sama melalui Zoom, melalui internet. Walaupun kami belum bisa bertemu muka dengan muka, kami mengucap syukur untuk semua berkat dan kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan, kiranya Tuhan saja menolong kami, memimpin kami, dan berbicara kepada kami. Kiranya juga Tuhan boleh menerima puji-pujian dari hati kami. Sebagai rasa syukur, terima kasih kami. Kami menyerahkan Tuhan acara kami dari awal hingga akhir hanya ke dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan lanjutkan lagu yang kedua. Lagu yang kedua ini kita akan menyatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau mengasihi Engkau lebih dalam. Itu adalah kerinduan hati kami. Mari kita nyanyikan lebih dalam lagi.
akan kita nyanyikan lagu yang untuk mempersiapkan hati kita. Kita seperti berdoa, Tuhan berikan aku mata seperti matamu, sehingga kita bisa memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tangan untuk melakukan tugasmu, dan berikan kakimu untuk melangkah dalam rencanamu. Berikanku hati, berikan hatimu Tuhan. Sekarang waktu dan tempat saya akan berikan untuk pembawaan firman Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang di dalam Saint Petra pada malam hari ini. Saya yakin dan percaya kita semua yang hadir pada malam hari ini di dalam Saint Petra adalah kita yang rindu untuk mengenal Tuhan lebih dalam, rindu untuk belajar tentang iman Kristen. Dan hari ini kita ada di dalam satu topik tentang penginjilan. Jadi dari beberapa minggu lalu kita membahas tentang penginjilan. Yang pertama dibawakan oleh Pendeta Philip tentang mengapa orang Kristen harus menginjili. Lalu minggu yang lalu oleh Pendeta Hendra Ray yang membawakan tentang do and don't dalam memberitakan Injil. Nah, hari ini adalah sesi yang terakhir dengan topik penginjilan, dan ada narasumber yang akan dibawakan, dan juga ini berasal dari pendeta dari Hokim Tong juga, Hokim Tong Bandung. Dia adalah Pendeta Chong Wung Yen, dengan tema bagaimana memenangkan jiwa di dalam keluarga. Nah, kalau berbicara tentang keluarga, kita tidak akan bisa lepas dari visi gereja kita, yaitu mentransformasi keluarga untuk mentransformasi dunia. Bicara tentang penginjilan kepada keluarga, saya yakin banyak dari kita tentu mengalami banyak tantangan, kesulitan di dalam kita itu mau menceritakan, menginjili kepada saudara-saudara kita, orang tua kita, mertua kita, dan juga anak mungkin. Dan ini salah satu topik yang mungkin menarik sekali untuk kita bahas bersama, dan ini bagus sekali kita bisa bersama-sama belajar, dan kita perlu terus mendoakan untuk keluarga-keluarga kita yang mungkin belum dimenangkan. Kita rindu lewat sesi ini juga sekali lagi boleh memberkati Bapak Ibu Saudara, dan agar sungguh ketika nanti kita bertemu dengan keluarga kita, ya kiranya Tuhan boleh menolong kita untuk memenangkan mereka. Nah, hari ini kita bersyukur ada Pendeta Wung Yen yang bersama-sama dengan kita yang akan membawakan sesi ini tentang bagaimana kita memberitakan Injil ke tengah keluarga.
Beliau adalah kelahiran dari Garut dan juga sudah melayani di Hokim Tong dari tahun 96 sampai sekarang. Dan saat ini beliau melayani di GI Hokim Tong Sentra Sari. Saya tidak akan berlama-lama lagi. Saya mempersilakan Pendeta Wungyen untuk menyampaikan sesi pada malam hari ini. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari, Shalom, selamat malam. Senang sekali kita boleh bersama-sama kembali bergabung pada malam hari ini ya dalam pembinaan yang ketiga yang diselenggarakan oleh P2. Tema yang diambil adalah bagaimana memenangkan jiwa dalam keluarga. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, ada dua ayat yang boleh menjadi dasar kita melakukan sharing ini. Saya melakukan sharing ini. Yang pertama terambil dari Yohanes 3 ayat 16. Firman Tuhan yang sudah kita kenal bersama, inti daripada Injil, yang berbunyi demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau boleh saya mengganti, ya, karena begitu besar kasih Allah akan keluarga saya, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, supaya setiap anggota keluarga saya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukankah ini menjadi kerinduan kita bersama? Dan juga di dalam Yohanes 24 ayat 15b, ya, firman Tuhan berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Satu tantangan yang diberikan oleh Yosua kepada bangsa Israel, ya silahkan kalau kamu mau beribadah kepada Tuhan atau beribadah kepada Allah yang lain, tetapi aku dan seisi rumahku, kata Yosua, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bukankah ini juga menjadi kerinduan kita bersama, seisi anggota keluarga kita, seisi rumah kita bisa beribadah bersama-sama kepada Tuhan kita yang hidup, ya, Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pembinaan ini saya akan awali dengan satu pengalaman yang Tuhan bukakan selama saya melayani di GI Hokim Tong. Ya, khususnya ketika memimpin ibadah-ibadah kedukaan. Ya. Entah itu penutupan peti, entah itu penghiburan, entah itu pemberangkatan. Saya memperhatikan, dan bahkan rekan-rekan juga memperhatikan. Ya. Ada dua kondisi yang terjadi. Saya percaya setiap keluarga yang mengalami duka akan mengalami kesedihan. Kesedihan yang begitu mendalam. Betul, saya percaya banget. Namun ada perbedaan ketika anggota keluarga yang ditinggalkan itu sudah benar-benar yakin bahwa yang meninggalkan mereka, entah anak, entah suami, entah istri, entah orang tua, itu ada di dalam Tuhan. Ketika mereka menyadari akan hal ini, mereka di dalam kesedihan itu tetap mempunyai pengharapan. Seperti yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Tesalonika, kamu boleh bersedih, namun jangan seperti orang yang tidak mempunyai pengharapan seperti itu. Justru mereka mempunyai pengharapan. Karena apa? Karena pasti ada pertemuan kembali dengan orang yang terlebih dahulu meninggalkan mereka itu. Kondisi yang sangat berbeda terjadi ketika saya melayani anggota keluarga yang sudah ada dalam Tuhan, tapi yang dipanggil pulang terlebih dahulu atau yang meninggal terlebih dahulu itu belum di dalam Tuhan, begitu. Ya, apalagi si anggota keluarga yang sudah percaya ini sama sekali belum menceritakan tentang Tuhan, menceritakan tentang Injil, menceritakan tentang Kristus kepada yang telah dipanggil pulang duluan tersebut, kepada yang meninggal tersebut. Bukan hanya kesedihan yang mendalam. Nah, bagi orang yang sudah percaya itu juga ada penyesalan yang mendalam. Kenapa ya? Ya, saya kok belum mengabarkan Injil. Kenapa ya? Ya, saya kok belum bisa menceritakan tentang Kristus kepada mereka yang telah meninggal terlebih dahulu. Seperti itu. Ya, ini satu perbedaan mencolok yang terjadi. Ditinggalkan oleh yang meninggal,
pulang terlebih dahulu, tapi dalam Tuhan. Ada kesedihan memang, tapi ada pengharapan akan ketemu kembali. Tapi bagi yang kemudian meninggal tidak di dalam Tuhan, selain kesedihan, ada juga sebuah penyesalan yang mendalam. Tentu setiap kita tidak mengharapkan yang seperti ini, bukan? Ya. Kita merindukan bagaimana seluruh anggota keluarga kita ada di dalam Tuhan. Semuanya sudah mendengar Injil, bahkan percaya kepada Kristus Yesus seperti itu. Sehingga pertanyaannya adalah, mengapa kita harus ber-PI kepada keluarga kita? Kenapa kita harus ber-PI kepada keluarga kita? Ya. Yang dimaksud keluarga di sini bukan hanya bicara soal the core family, ya, atau keluarga inti kita, suami, istri, orang tua, anak, seperti itu. Ya, mertua atau menantu. Tapi juga bisa extended family. Ya, paman, bibi, ya, keponakan, ya, seperti itu, engkong, emak, ya, besan, ya, ataupun yang lainnya, ya. Keluarga yang lebih besar atau keluarga besar seperti itu. Nah, mengapa pertanyaannya kita harus PI kepada mereka seperti itu? Ya. Alasan yang pertama, ya, yaitu karena adanya kemendesakan, ya. Kalau dalam bahasa yang lainnya itu ada urgensi, sesuatu yang sangat mendesak yang harus kita pilihkan bersama-sama. Yaitu bicara soal waktu. Ya. Waktunya tidak lama lagi. Ya, dalam arti apa? Dalam arti kata, entah siapa yang dipanggil duluan pergi, ya, meninggalkan dunia ini. Kitanya yang sudah percaya, atau keluarga kitanya yang belum percaya. Ya. Itu sesuatu yang mendesak, itu sesuatu yang urgen banget harus kita pikirkan bersama-sama. Ya. Waktunya tidak lama lagi. Tadi kita ribut soal vaksin, ya, karena apa? Karena kita pengen selamat, ya, kata kita pengen nggak kena tuh yang namanya COVID, ada antibody dan segala macam seperti itu. Walaupun sudah divaksin, harus tetap, ya, jaga-jaga diri juga seperti itu, bukan? Nah, kalau kita bicara soal vaksin, kita bicara soal COVID, ternyata kalau kita lihat bersama-sama, rasanya dulu kita mengenal orang yang dipanggil itu, orang yang meninggal itu jauh banget dari kita. Tapi sekarang kenyataannya dekat banget dengan kita. Kenalan kita, sahabat kita, dan maaf, anggota keluarga kita seperti itu. Bisa jadi, ya, bisa jadi mereka itu dipanggil duluan. Atau maaf, kita juga yang mungkin bisa dipanggil duluan seperti itu. Jadi melihat waktunya yang tidak lama, ya, mengapa kita harus PI? Ya karena memang ada kemendesakan, ada sesuatu yang urgensi yang harus kita lakukan seperti itu kepada seluruh anggota keluarga kita. Yang kedua, ya, kita bicara soal kehilangan begitu. Henry Nouwen pernah mengatakan satu kalimat, ya. Satu kata yang bisa mewakili penderitaan, satu kata yang bisa mewakili kesedihan, satu kata yang bisa mewakili kedukaan yang kita alami itu adalah kata kehilangan. Konteksnya adalah kehilangan sementara. Ya. Karena ada orang yang kita kasihi atau mengasihi kita terlebih dahulu dipanggil pulang oleh Tuhan seperti itu. Tapi coba pikirkan kalau ternyata kehilangan itu bukan hanya bersifat sementara. Tapi kehilangan itu bersifat selamanya. Ya, satu di sorga yang mulia, satu lagi di tempat penyiksaan neraka yang mengerikan seperti itu. Yang kita kehilangan orang-orang yang kita kasih itu selamanya. Kalau kehilangan sementara karena kita masih dalam dunia, mereka ada di sorga, it's okay, nggak jadi masalah. Tapi kalau kehilangan selamanya, bukankah itu benar-benar merupakan kesedihan yang sangat-sangat mendalam. Bapak, Ibu, dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita harus PI kepada keluarga kita? Ya, saya memakai landasan daripada 5 gaya hidup pohon keselamatan keluarga.
yaitu kasih. Ya. Kasih itulah yang melandasi kita PI kepada anggota keluarga kita. Dimulai dari kasih Allah yang kita alami, ya, pengorbanan Kristus di atas kayu salib demi penebusan dosa kita yang kita alami, jaminan keselamatan hidup kekal yang kita alami. Namun kasih Allah itulah kemudian yang kemudian mendorong kasih kita kepada anggota keluarga kita. Dalam 2 kali pertemuan ya pembinaan setiap hari Senin, baik yang disampaikan oleh Pak Philip Chung maupun Pak Hendare, Pak Agus Gunawan selalu mengingatkan, ya, kalau kita ingin menginjili, ya, ingat, ya, anggap saja itu adalah kekasih kita. Ya, dengan cara bagaimanapun kita coba, ya, untuk supaya kita bisa memenangkan hatinya, seperti itu kan? Seperti itu yang terjadi. Pak Agus Gunawan selalu mengingatkan akan hal itu. Nah, ini yang terjadi adalah anggota keluarga kita. Bukankah itu lebih daripada orang lain? Seharusnya mereka itu adalah kekasih-kekasih kita yang jauh lebih kita kasihi. Seperti itu. Itulah yang harus kita sampaikan kepada mereka. Kekasih-kekasih yang paling dekat dengan kita. Saya mau umpamakan kalau misalnya ya tanpa vaksin, ya, ketika COVID-19 itu ada, lalu ditemukanlah sebuah obat yang tidak mempunyai efek apa-apa, ya, seperti itu. Nah, lalu kemudian obat itu hanya untuk milik kita sendiri, seperti itu. Tidak mau dibagikan kepada orang lain, termasuk anggota keluarga kita. Wah, betapa egoisnya kita. Itu kata-kata yang dipakai oleh Pendeta Agus, ya, untuk mengingatkan kita, jangan sampai kita egois. Karena kalau kasih yang tulus, itu tidak akan egois. Kita punya Tuhan Yesus pribadi yang sangat luar biasa. Ya, jawaban untuk pengampunan dosa kita, jawaban untuk permasalahan hidup kita. Satu-satunya jawaban dalam kehidupan yang kita perlukan. Mengapa kita tidak memberikannya kepada anggota keluarga kita? Harus. Ya, kita harus sekali. Ya. Kasih itulah yang mendorong kita untuk mengapa kita melakukan pengabaran Injil kepada anggota keluarga kita. Nah, pertanyaan selanjutnya itu adalah bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, ya tadi kita menyinggung ada 5 gaya hidup PKK, pohon keselamatan keluarga. Sudah dimulai dengan love, yaitu kasih, sekarang tinggal 4 lagi, ya. Nah, untuk memenangkan jiwa anggota keluarga kita, ya, saya percaya yang pertama-tama yang harus kita pakai adalah pray, berdoa. Ya. Kita tahu bahwa bagian kita adalah mengabarkan Injil, bagian untuk mempertobatkan itu adalah Roh Kudus. Ya. Maka di sini kita perlu sekali merendahkan hati, kita perlu sekali bergantung, kita perlu sekali minta pimpinan, pertolongan Allah Roh Kudus, ketika kita ingin memenangkan jiwa. Dengan cara seperti apa? Melekatkan diri, ya kita berdoa sungguh-sungguh. Supaya akhirnya, salah satunya adalah kita punya keberanian. Pendeta Hendare minggu yang lalu ketika menjawab, bagaimana Pak, kalau kita selalu dianggap ya lebih muda, gitu. Nanti dianggapnya kurang ajar kepada orang tua, seperti itu. Kenapa kita tidak mau penginjilan kepada anggota keluarga? Salah satunya karena mereka sudah kenal kita. Dan akhirnya kita takut sekali seperti itu. Nah, dengan ya kebergantungan kita kepada Allah Roh Kudus melalui doa-doa kita, setidaknya kita akan diberi keberanian ya, untuk mengabarkan Injil. Tentunya kita juga akan diberi kepekaan kapan kita akan menyampaikan berita itu. Ya. Doa saya sampai hari ini kepada kakak saya, ya. Satu keluarga belum mendengar Injil. Ya. Walaupun waktu muda pernah pergi ke gereja dengan temannya. Tapi setelah menikah sampai sekarang tidak lagi ke gereja, bahkan kemudian mengikut ya, kepercayaan dari istrinya seperti itu.
Sampai hari ini saya ingin berdoa kepada Allah Roh Kudus, minta kepekaan. Kapan saya bisa mengabarkan Injil kepada beliau seperti itu, kakak saya ini. Ya. Bahkan saya percaya bahwa Allah Roh Kudus itulah yang akan menolong kita, memberikan hikmat. Sehingga akhirnya ya kita tahu ya dengan cara bagaimana kita bisa mengabarkan Injil, dengan metode apa kita mengabarkan Injil, atau bahkan tidak pakai metode sama sekali, tapi percakapan begitu mengalir. Ya, kita bisa masuk karena ada sekali lagi pimpinan Roh Kudus. Salah seorang pemuda pernah datang kepada saya setelah mengikuti satu pelatihan. Ya. Terus kemudian dia ingin meminta atau ingin meminjam buku, tidak tanggung-tanggung. Buku yang dipinjamnya itu adalah buku Allah Tritunggal, seperti itu. Wah, saya kaget nih. Ya, ujuk-ujuk. Kenapa minta pinjam buku Allah Tritunggal? Ternyata dia bercerita dia ingin mengabarkan Injil kepada pamannya. Ya, ada semangat mengabarkan Injil kepada pamannya. Tapi dia takut. Pamannya itu seorang pembelajar. Ya, belajar kekristenan, belajar kepercayaan yang lain, termasuk pintar ya pamannya ini. Dan pemuda ini merasa bahwa salah satu hal yang belum dia pahami tentang kekristenan itu adalah, yang belum benar-benar paham itu adalah tentang Allah Tritunggal. Maka dia ingin mempersiapkan diri, maka dia pinjam buku tersebut. Ya. Saya memberikan buku itu, tapi kemudian saya mengatakan kita berdoa dulu, di rumah juga kamu berdoa terlebih dahulu, ya, untuk supaya kapan waktunya kamu bisa mengabarkan Injil kepada paman kamu itu. Selang beberapa waktu kemudian, pemuda ini datang lagi kepada saya, cerita sambil mengembalikan buku itu. Dan mengatakan, thank you. Lalu kemudian saya mengatakan, gimana PI-nya kepada paman kamu? Pak, puji Tuhan, Pak. Ya, eta si engku, katanya. Ya, enggak sama sekali nanya Allah Tritunggal, enggak. Dia bilang seperti itu. Ya mengalir aja pada waktu percakapan terjadi, tiba-tiba ya masuk. Ya, saya ingin menceritakan tentang Tuhan Yesus, masuk begitu saja dia mengatakan. Ya, sambil bisa menantang, kok mau percaya atau enggak begitu. Singkunya malah ketawa-ketawa, kamu itu katanya masalah percaya nanti dulu lah, seperti itu. Ya. Namun yang jelas Injil sudah diberitakan kepada pamannya itu. Itu adalah kuasa Allah Roh Kudus yang memimpin, sehingga orang itu dengan hikmat dan kepekaan, keberanian bisa memberitakan Injil. Ya. Itu juga yang bisa kita alami. Mulailah dengan doa. Setelah kita mencatat, mengetahui siapa-siapa di antara core family atau extended family yang belum percaya, ya kita mulai doakan mereka. Yang kedua, smile. Ya, setelah pray, kita smile. Ya. Di dalam 5 gaya hidup PKK ada smile. Kenapa smile? Smile itu apa sih, Pak? Seperti itu kan tentunya bertanyanya. Ya, semua anggota PKK itu sangat kagum dengan Ibu Teresa sih soalnya ya. Ibu Teresa itu pernah berkata dalam sebuah kalimat ya tentang keluarga. Ya, peace begins with a smile dikatakan. Ya, damai itu dimulai dengan sebuah senyuman begitu. Sehingga ya ketika kita mengatakan mari kita smile, maksudnya apa sih? Maksudnya adalah mari kita bangun relasi supaya terjadi kedamaian di tengah-tengah kita, seperti itu. Ya. Jadi berdoa, bangun relasi dengan smile. Dalam arti mari kita membina sebuah rekonsiliasi, pemulihan hubungan. Kalau selama ini terjadi hal-hal yang tidak enak antara kita dengan suami, kita dengan istri, kita dengan orang tua, kita dengan anak, yuk kita merendahkan hati, minta pimpinan Roh Kudus, supaya kita bisa memulai sebuah pemulihan dalam hubungan kita. Salah satunya adalah mari kita belajar untuk mengampuni. Memang ini satu hal yang tidak mudah. Ya. Banyak hurt, banyak luka-luka batin, banyak luka-luka hati yang terjadi di antara hubungan suami istri, orang tua anak, saudara demi saudara, mertua menantu. Seperti itu. Bahkan dengan yang lain. Beranikah kita memberikan pengampunan?
Kenapa kita gengsi untuk minta maaf demi sebuah berita Injil? Mengapa kita gengsi untuk meminta maaf? Atau justru sebaiknya kita memberikan pengampunan kepada orang yang telah melukai hati kita, karena ada sesuatu yang istimewa yang akan kita tawarkan, yaitu keselamatan, hidup kekal di dalam Tuhan Yesus. Mari kita setelah berdoa, kita mencoba membangun relasi. Pak, saya tidak ada apa-apa dengan anggota seluruh keluarga, Pak. Oh, itu bagus banget. Kalau begitu, kita tinggal cari waktu yang terbaik untuk bisa menceritakan tentang Kristus seperti itu. Tapi kalau hari ini kita ada sesuatu yang menghalangi, mari kita pulihkan hubungan kita terlebih dahulu. Dan kesananya akan jauh lebih enak untuk kita pada saatnya mengabarkan Injil seperti itu. Satu kali, biasanya sebelum baptisan atau CD, atestasi, hamba Tuhan suka mengadakan percakapan penggembalaan. Satu kali saya bertemu dengan seorang bapak. Lalu bapak ini mengatakan kepada saya, Pak, kenal nggak sama si A? Begitu. Terus saya mengatakan, saya kenal, ya seperti itu. Lalu kemudian bapak itu mengatakan, itu anak saya, Pak. Oh, puji Tuhan, ya. Sekarang Om sudah dibaptis, sudah mau dibaptis nih, seperti ini, ya. Lalu kan biasanya ada kolom di sana kesaksian pertobatan, begitu. Ketika saya membaca, saya pengen dengar langsung kesaksian pertobatannya. Om, bisa bicara nggak kenapa Om kok mau tertarik kepada Kristen, lalu kemudian mau dibaptis nih akhirnya, seperti itu. Lalu Om ini bercerita bahwa pada mulanya dia tuh benar-benar tidak suka dengan kekristenan. Tetapi dia kemudian melihat ya bagaimana anaknya yang tadinya sering membuat masalah seperti itu. Anaknya yang boleh dikatakan puhau lah, ya. Tidak hormat sama dia sebagai orang tua, begitu. Ya. Pelajaran tidak baik seperti yang terjadi. Tapi kemudian si Om itu mengatakan, satu kali si anak ini tiba-tiba minta izin untuk dibaptis. Si Om itu mengatakan, ya silakan dibaptis, gua mau lihat perubahan apa yang terjadi. Dan ternyata setelah dibaptis anak ini, pertama-tama setelah dibaptis, yang dia lakukan adalah dia datang kepada ayahnya ini, lalu dia minta maaf. Dia sudah mengecewakan, dia berbuat salah, suka jadi masalah, ya tidak belajar sungguh-sungguh dan segala macam. Anaknya sedikit demi sedikit berubah seperti ini. Dan itulah yang kemudian bisa membawa si Om ini untuk percaya kepada Kristus. Ya. Setelah terjadi pemulihan hubungan, ya kesananya itu boleh katakan ya berjalan lebih baik dan lebih baik untuk pengabaran Injil. Berdoa, bangun relasi, pray and smile. Yang ketiga, ya. Atau dalam 5 gaya hidup itu disebut sebagai perhatian. Maksudnya mari kita bina perhatian, begitu. Dengan cara seperti apa? Dengan cara mari kita setelah ada pemulihan hubungan ataupun hubungan kita baik-baik, kita selalu punya waktu bercerita, punya waktu untuk berkomunikasi. Bahkan saya percaya seharusnya kita lebih banyak mendengar apa yang mereka ingin sampaikan, ya. Kita banyak ngobrol, kita lebih banyak mendengar apa yang mereka ingin katakan. Ya, mungkin selama ini kita terlalu banyak mendominasi, tapi tiba saatnya kita juga lebih banyak mendengar hari ini. Seperti itu. Dan yang lebih penting dalam bina perhatian itu adalah bagaimana kita punya ketersediaan waktu. Ya, sesibuk apapun, kita bisa mengatakan demi keluarga kan Pak, saya juga seperti itu. Demi mereka juga ya Pak, ya memang betul. Tapi mari kita punya waktu untuk ngobrol, untuk mendengar, seperti itu. Kita beri perhatian yang tulus, bukan dibuat-buat seperti itu. Kemarin
Ya, ada seorang rekan dari P2 itu yang bercerita, dia sengaja datang ke Bandung karena orang tuanya ada di Bandung. Lalu kemudian dia mengajak orang tuanya itu untuk makan di sebuah tempat. Dia merasakan satu keberbedaan. Orang tuanya itu, papanya itu juga sering dibawa oleh anak-anaknya yang di Bandung ke tempat itu. Tapi ketika anaknya yang dari Jakarta sengaja datang, lalu kemudian mengajak orang tuanya, papanya itu kemudian makan bersama di tempat yang biasa, memang ada satu hal yang berbeda. Papanya tuh sangat-sangat menghargainya. Karena ada waktu yang diberikan buat dia secara khusus seperti itu. Mari kita mulai sekarang bina perhatian ya kepada seluruh anggota kita. Ada ketersediaan waktu untuk berkomunikasi, untuk ngobrol dengan mereka. Berdoa, bangun relasi yang baik. Bina perhatian dengan tulus seperti itu. Bahkan saya percaya bahwa setelah kita mengadakan PI pun, perhatian tidak boleh lepas, tidak boleh putus. Harus tetap ya, memberikan perhatian. Karena kita menunjukkan diri sebagai anak Tuhan yang baik seperti itu. Kita tidak menjadikan mereka sebagai objek, ya setelah selesai di PI, beres aja seperti itu, enggak. Tapi mereka adalah orang-orang yang kita kasih. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah share. Ya. Baru setelah kita berdoa, bangun relasi, bina perhatian, kita sekarang bagikan Injil. Ya, atau dalam 5 gaya hidup PKK itu share, ya. Bagikan Injil, ya. Perkataan dan kesaksian hidup kita berjalan berbarengan, ya. Kita tidak bisa mengandalkan hanya kesaksian saja, kesaksian hidup kita saja. Namun harus tetap berbicara. Kita harus memberitahukan siapa Yesus ya, kepada mereka. Ya, kita jangan berhenti hanya berbicara saja, tapi juga kita harus melengkapinya dengan kesaksian hidup kita. Penginjil Yeremia, ya beberapa waktu yang lalu berkhotbah, saya mengutip ya apa yang beliau katakan nih, ya. Di sana ada sebuah kalimat yang dikatakan oleh penginjil Yeremia. Kesaksian kita jadi hidup, ya. Jikalau ya hidup kita jadi kesaksian. Ya. Kesaksian kita jadi hidup ya ketika hidup kita jadi kesaksian. Ya, bagus ya. Jadi benar-benar sejalan. Kita menunjukkan diri sebagai anak Tuhan. Ya. Dengan cara apa? Dengan kesaksian hidup kita. Namun jangan lupa kita juga harus berkata, siapa yang bisa membuat hidup kita jadi hidup ini seperti itu. Ya, Tuhan kita kan seperti itu. Sehingga dalam hal ini bagi saya yang namanya metode seperti kata Pendeta Agus Gunawan, ya seperti kata Pendeta Hengki juga ya, bisa pakai metode bisa, ya itu tergantung hikmat daripada Tuhan, tapi juga bisa mengalir begitu saja, ya. Bahkan ya Rick Warren dalam sebuah bukunya itu mengatakan, ya mari kita membuat traktat secara pribadi, traktat yang sangat sederhana, yang isinya adalah dulu saya hidup seperti apa, lalu kemudian saya ketemu dengan Kristus dan sekarang hidup saya seperti apa, begitu. Ya. Perubahan hidup apa yang terjadi setelah saya ketemu sama Kristus? Itu adalah bentuk Injil yang bisa kita katakan. Itu salah satu metode yang bisa kita lakukan, ya. Bahkan kalau anggota keluarga kita yang kenal setiap kita, bohong-bohongnya kita dan segala macam, kalau melihat satu perbedaan, wah itu luar biasa menurut saya seperti itu. Ya. Ada seorang anak yang percaya kepada Tuhan, berasal dari keluarga yang sangat ketat dengan kepercayaan yang lain itu. Ketika pertama kali dia percaya, dia kemudian mengatakan percaya kepada Kristus, waduh, keluarganya sangat marah. Ya, itu yang namanya pukulan demi pukulan dia terima pakai alat, ya sapu, lidi, ya seperti itu, mistar. Dia sering dapatkan ketika dia pergi ke gereja. Bahkan ya dikatakan bahwa kamu cari makan di gereja aja. Seperti itu. Kenapa kamu masih
cari makan di tempat aku ini yang bukan orang Kristen? Seperti itu. Tapi orang ini tidak membalas semuanya itu. Dia membalasnya dengan senyum. Ya. Dia ingin menunjukkan dia ingin berubah. Seperti itu. Dia tunjukkan prestasi di sekolah. Dia tunjukkan di rumah. Anak yang lain tidak mau cuci piring, dia mau cuci piring. Anak yang lain tidak mau ngepel, dia mau ngepel. Anak yang lain tidak mau sapu, dia nyapu. Seperti itu. Dia melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan oleh yang lain. Sehingga ayahnya ini, yang tadinya pukul, main pakai tangan, pakai sapu, pakai lidi, dan segala macam, akhirnya cuma bisa ngomong doang marahnya. Dari marahnya pakai ngomong doang, cuma matanya yang melotot-melotot aja marah seperti itu. Sudah terjadi perbedaan-perbedaan. Ya. Satu kali anak ini meninggal, tapi bukan karena dipukul, ya, karena memang satu penyakit. Ya. Pada waktu kesakitan itulah, anak itu mengatakan, ya, Mah, saya selalu berdoa, Papa, Mama, percaya kepada Tuhan Yesus, ya, yang saya percayai seperti itu. Ya. Anak ini meninggal. Pada saat kedukaan, setelah selesai kedukaan itu, Papa Mamanya sengaja menghadap hamba Tuhan, yang selama ini menjadi tempat curhatnya. Ya. Lalu kemudian berkata, saya mau percaya kepada Tuhan Yesus. Karena anak saya, yang sudah menyaksikan bagaimana hidupnya yang luar biasa sejak dia kenal Kristus. Bahkan salah satu di antara adiknya itu kemudian menjadi seorang hamba Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ya, belajar metode boleh, nggak jadi masalah seperti itu. Tapi kalau kita peka akan suara Roh Kudus, memang kita akhirnya bisa mengalir begitu saja untuk mengabarkan Injil. Perkataan dan kesaksian hidup kita harus sejalan. Nah, untuk mengakhiri, Bapak Ibu dan saudari, saya ingin memberikan dukungan bagi yang ingin kepada keluarga. Yang pertama itu dukungan karena kita punya kuasa dan penyertaan daripada Tuhan. Kalau kita membaca Matius pasal 28 ayat 18-20, di sana dikatakan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kepadaku telah diberikan kuasa baik di surga maupun di bumi." Seperti itu kan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Ya, saya mendengar ya dalam teologi katanya ini disebut teologi sandwich. Nggak tahu Pak Philip benar nggak nih ya? Seperti itu. Maksudnya kalau kita membayangkan sandwich, bahwa di tengah-tengah itu ada daging, ada sayuran, ya seperti itu. Lalu kemudian diapit oleh 2 roti, seperti itu. Ya, kalau misalnya Injil itu adalah di tengah-tengahnya, ya, maka kemudian yang menjadi roti pengapit Injil itu adalah apa? Ketika kita mengabarkan Injil, kuasa dan penyertaan Tuhan. Mari kita pergi dengan kuasa dan penyertaan Tuhan. Namun kita juga punya anggota CG, mari kita sharingkan, kita sudah mulai berbeban untuk mendoakan, mengabarkan Injil kepada anggota keluarga saya, paman A, paman B, bibi A, bibi B, seperti itu. Ayah saya, anak saya, suami saya, istri saya, atau engkong saya, keponakan saya, siapapun. Sharingkan itu di CG, supaya menjadi bahan untuk berdoa bersama-sama. Ya. Mungkin kita juga punya sahabat doa yang lebih spesifik. Yuk kita bawa kerinduan kita ini kepada mereka. Atau sharingkan kepada hamba Tuhan. Ya. Seperti itu. Tapi yang pasti adalah bahwa mari ya kita ber-PI karena kita percaya apa yang kita kerjakan tuh ada di dalam kehendak rencana Tuhan yang luar biasa. Papa saya itu berasal dari negara Tiongkok jelas, asli sono, made in RRC begitu. Ya. Datang ke Indonesia, ya, diajak oleh kokoknya dan ensoknya. Ya. Lalu menikah dengan mama saya yang ada di Kota Garut seperti itu. Ketika saya sudah mengenal Kristus dan dibaptis, saya pengen banget ya papa saya khususnya karena mama sudah ke gereja untuk percaya. Wow, sangat susah. Karena apa? Karena pertama dia menganggap bahwa agama itu semua sama. Ya. Kita tahu bahwa nggak tahu antara Buddhis atau Konghucu, beliau itu seperti itu nggak tahu.
Tapi dia mengatakan semua sama, mengajarkan kebaikan seperti itu. Saya belum bisa mengabarkan Injil kepada beliau secara langsung. Seperti itu. Karena ada batasan-batasan seperti itu. Yang saya lakukan adalah saya mulai berdoa, saya minta bantuan teman untuk berdoa, seperti itu. Dan itu berlangsung hampir 7 tahun. Ya, hampir berlangsung 7 tahun. Selain terus saya memperbaiki diri lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Ya puji Tuhan lah, orang yang bohong itu ternyata kemudian bisa berubah jadi bager lah, seetik-seetik mah, begitu kan? Ya. Tapi saya juga tunjukkan bahwa usaha keras beliau itu tidak sia-sia. Belajar sungguh-sungguh lah, seperti itu. Ya, ketika saya kemudian diberikan traktat, saya juga coba kasih traktat, tapi belum bisa ngomong nih, seperti itu. Ya. Papa saya itu sangat-sangat tertutup orangnya, seperti itu. Kejadian yang sangat luar biasa yang terjadi adalah bahwa kemudian papa saya dalam usahanya ditipu oleh orang Kristen, majelis lagi, seperti itu. Tapi bukan majelis Kiai Hokim Tong, tenang saja, ya. Seperti itu. Ditipu. Bagaimana orang yang menganggap agama semua sama, lalu kemudian ditipu oleh orang Kristen? Bagaimana saya mau mengabarkan Injil? Seperti itu. Tiba saatnya ketika sakit, ya, saya sudah mulai mendoakan, papa mau diajak berdoa, mau. Seperti itu. Dan puji Tuhan, adik-adik saya juga sudah percaya, sudah mulai mendoakan, seperti itu. Sehingga kemudian ketika saya menunjukkan traktat, walaupun dalam bahasa Mandarin, tapi itu adalah jembatan, ilustrasi jembatan, saya menerangkannya dalam bahasa Sunda, ya, karena papa dalam bahasa Indonesia sangat kurang. Seperti itu. Menceritakan. Tapi persoalannya bagaimana dengan orang Kristen yang menipu? Saya kemudian ajak majelis Kiai Hokim Tong yang seumuran dengan beliau, yang terkenal baik, untuk kemudian datang, ya, kemudian meneguhkan Injil kembali, mengabarkan Injil kembali, sampai akhirnya beliau percaya dan kemudian meninggal dunia. Seperti itu. Bapak, Ibu, dan saudari yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa inilah yang melandasi kita untuk bisa mengabarkan Injil, kuasa penyertaan Tuhan. Dan kita juga punya sahabat yang bisa kita ajak sharing bersama, bergumul bersama untuk memenangkan jiwa. Itu yang ingin saya sampaikan. Demikian Bapak Ibu Saudara, sesi pada malam hari ini tentang bagaimana memenangkan jiwa dalam keluarga oleh Pendeta Wung Yen. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua sangat diberkati lewat sesi pada malam hari ini. Dan kita sama-sama berdoa untuk keluarga kita hari ini. Mari kita ingat, jika ada saudara-saudara kita yang belum mengenal akan Tuhan, mari kita mendoakan bagi mereka. Kita ingat mereka agar sungguh Tuhan boleh sekali lagi boleh membuka hati mereka, sehingga mereka boleh dimenangkan, boleh mengenal Tuhan sebagai juru selamat di dalam hidup mereka. Kita juga berdoa agar sungguh Tuhan boleh membuka kesempatan bagi kita yang sudah percaya, boleh sekali lagi mempunyai keberanian juga sensitivitas kapan kita harus menceritakan dan waktu yang tepat menceritakan kepada keluarga kita. Mari sama-sama kita berdoa, kita ingat keluarga kita mau berdoa bagi saudara-saudara kita. Mari kita sama-sama menutup sesi ini dengan berdoa. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami bersyukur ada satu sesi yang baik di mana kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan, dan kami rindu ya Tuhan agar sungguh kami sebagai orang Kristen untuk memiliki keberanian terus untuk menceritakan kabar Injil secara khusus bagi keluarga-keluarga kami ya Tuhan. Keluarga kami yang mungkin belum Kristen, yang mungkin masih belum memiliki iman di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa ya Tuhan agar sungguh Kau boleh memakai kami. Berikan kami keberanian ya Tuhan, sensitivitas kapan dan juga waktu yang tepat di mana kami boleh membuka mulut kami menceritakan tentang Tuhan Yesus, mengajak mereka untuk ke gereja, mulai mengenal Tuhan. Tuhan, kami rindu agar sungguh seluruh isi keluarga rumah kami Kau boleh menangkan ya Tuhan, dan kami berdoa ya Tuhan agar sungguh Kau boleh membuka hati keluarga kami, Roh Kudus boleh sekali lagi membuka mata hati mereka agar sungguh mereka boleh pelan-pelan mereka boleh membuka hati mereka mau mengenal Tuhan. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan pada malam hari ini waktu istirahat kami juga ke dalam tangan Tuhan, mau memberkati kami, keluarga kami, seisi dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami boleh berkumpul bersama di dalam Saint Petra. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Demikian Bapak Ibu Saudara, Saint Petra pada malam hari ini kita bersyukur sekali di dalam beberapa waktu ini. Ada banyak sekali hamba Tuhan Kintong dari Bandung yang mengisi sesi-sesi di Saint Petra pada malam hari ini. Saya yakin percaya kita terus diberkati, tetap semangat di dalam ikut Saint Petra. Sampai jumpa hari Minggu ini, ada kebaktian. Mari kita tetap beribadah, kita tetap semangat di dalam kebaktian doa Rabu dan juga Saint Petra. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Holy Spirit, living breath of God, breathe new life into my weary soul. Bring the presence of the risen Lord to renew my heart and make me whole. 'Cause you're one to come alive in me. Give me faith for what I cannot see. Give me passion for your purity. Holy Spirit, breathe new life in Holy Spirit, come on my Holy Spirit, may your joy be seen in all I do. love enough to cover every sin, In each thought and deed and every tune. guide us to the greatest and the least. Gentleness and songs the path of peace. Turn joy striving into words of praise. Breath of God, show Christ in all. Holy Spirit, from creation's birth, giving life to all that God has made. Show your power once again on earth, 'cause your church to walk before your ways. Let the fragrance of hope raise our hearts. Lead us on the road to sacrifice. That in unity the face of Christ will be clear for all the world to see. Holy Spirit, living breath of God. Holy Spirit,